Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papa Wagga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 126. Gabba meke uppanjanti nirayang papakamino saggang sugatino yanti parinibbanti anasawa. Bait 126 artinya, sebagian orang terlahir melalui kandungan. Pelaku kejahatan terlahir di alam neraka. Orang yang berkelakuan baik pergi ke surga, dan orang yang bebas dari kotoran batin mencapai nibbana. Kisah dibabarkannya bait 126 oleh Buddha Gautama. Kisah Tissathera. Ada seorang penggosok permata dan istrinya tinggal di Sawathi. Di sana juga berdiam seorang Thera yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. Setiap hari, pasangan ini memberi dana makanan kepada Thera itu. Suatu hari, ketika penggosok permata itu sedang memegang daging, utusan Raja Pasenadi dari Kosala tiba dengan membawa sebutir rubi yang meminta untuk dipotong dan diasah sampai mengkilap. Si penggosok permata tersebut mengambil rubi dengan tangannya yang telah terkena darah dan meletakkannya di atas meja serta pergi ke dalam rumah untuk mencuci tangannya. Burung peliharaan keluarga ini melihat darah melumuri rubi,
dan mengira barang itu adalah sepotong daging, lalu mematuk serta menelannya di hadapan sang Tera. Ketika penggosok permata selesai mencuci tangannya, dia menemukan bahwa rubi tersebut telah hilang. Dia bertanya kepada istri dan anaknya, dan mereka menjawab bahwa mereka tidak mengambilnya. Kemudian dia bertanya kepada sang Tera, dan mendapat jawaban bahwa sang Tera tidak mengambilnya, tetapi dia merasa tidak puas karena tidak ada orang lain kecuali sang Tera di dalam rumah. Penggosok permata berkesimpulan, pastilah sang Tera yang telah mengambil rubi yang berharga tersebut. Lalu dia memberitahu istrinya bahwa dia harus menyiksa sang Tera agar mengakui sebagai pencurinya. Tetapi istrinya menjawab, "Tera ini telah menjadi pembimbing dan guru kita selama 12 tahun. Dan kita tidak pernah melihat Tera itu melakukan perbuatan jahat apapun. Janganlah menuduh Tera itu. Lebih baik kita menerima hukuman dari raja daripada menuduh orang suci." Tetapi si suami tidak mendengarkan kata-kata istrinya. Dia mengambil tali dan mengikat Tera itu serta memukulnya berkali-kali dengan sebuah tongkat, sehingga sangat banyak darah mengalir dari kepala, telinga, dan hidung. Darah itu berceceran jatuh ke lantai. Burung penggosok permata melihat darah, lalu berharap untuk mematuknya. Burung itu datang mendekat sang Tera. Si penggosok permata yang pada saat itu sangat marah, menyepak burung itu dengan seluruh kekuatannya, sehingga burung itu mati seketika. Kemudian Tera itu berkata, "Lihatlah, apakah burung itu mati atau tidak?" Penggosok permata menjawab, "Kamu juga seharusnya mati seperti burung itu." Ketika sang Tera yakin bahwa burung itu telah mati, dia menjawab dengan pelan, "Muridku, burung itulah yang menelan rubi tersebut." Mendengar itu, penggosok permata membelah badan burung tersebut dan menemukan rubi di dalam perutnya. Ketika penggosok permata menyadari bahwa dia telah bersalah, dia menggigil ketakutan. Dia memohon kepada sang Tera untuk mengampuninya dan terus menerima dana makanan di muka pintu rumahnya. Tera itu menjawab, "Muridku, ini bukanlah kesalahanmu dan juga bukan kesalahanku. Ini terjadi disebabkan oleh apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan lampau. Hanyalah hutang kita dalam proses kehidupan samsara. Saya tidak sakit hati terhadapmu. Fakta ini terjadi karena saya memasuki rumah. Mulai hari ini, saya tidak akan memasuki rumah manapun. Saya hanya akan berdiri di muka pintu." Segera setelah mengatakan hal ini, sang Tera meninggal dunia akibat luka-lukanya. Mendengar kejadian itu, biku-biku bertanya kepada sang Buddha, di mana pelaku kisah di atas akan terlahir kembali. Sang Buddha menjawab, "Burung itu terlahir kembali sebagai putra penggosok permata. Penggosok permata terlahir kembali di alam neraka niraya. Istri penggosok permata terlahir kembali di salah satu alam dewa, dan sang Tera yang telah mencapai tingkat kesucian arahat pada kehidupannya saat ini merealisasi kebebasan akhir, parinibbana." Kemudian sang Buddha membabarkan bait 126 berikut. "Sebagian orang terlahir melalui kandungan. Pelaku kejahatan terlahir di alam neraka. Orang yang berkelakuan baik pergi ke surga,
dan orang yang bebas dari kotoran batin mencapai nibbana. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaṃ